kabar Anda di hari ini? Senang sekali saya Cynthia Delima dan Berita Papua hari ini. Kami dapat kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi penting dan menarik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Dan berikut kami hadirkan 3 di antaranya. Sopir tak bisa kendalikan laju kendaraan karena jalan licin, sebuah minibus di Merauke terperosok ke drainase. Razia di atas kapal penumpang BKSDA Papua Barat temukan 22 burung yang akan diselundupkan keluar Papua Barat. Ratusan pendukung tim Piala Dunia Qatar gelar konvoi motor di Timika dan Sorong. Hujan yang turun Senin kemarin di distrik Semangga, Merauke, Papua Selatan menyebabkan jalan menjadi licin. Akibatnya sebuah minibus terperosok ke drainase karena mengalami slip. Saksi melihat kendaraan melaju dari arah kota Merauke menuju ke arah Semangga dengan kecepatan tinggi. Mobil kemudian terlihat oleng sehingga sopir tidak menguasai kendaraan. Kecelakaan ini menyebabkan sopir mengalami luka ringan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Sementara rekannya tidak mengalami cedera. Kejadiannya kita sampai di sini baru taruh motor kami baru kita balik. Dengar bunyi mobil dan tunggu dari belakang, tengger berhenti sini. Lalu tunggu dari belakang langsung jatuh ke sana ke sebelah, menyeberang jalan. Oh iya. Tapi semuanya satu arah, Pak? Satu arah. Satu arah ya? Iya. Oke. Ada berapa korban, Pak? 2. 2 ya. Itu luka atau Satu saja yang luka, yang satunya tidak. Dibawa ke rumah sakit, Pak ya? Rumah sakit ya, dua kawan. Di Jalan Semangga memang sering terjadi kecelakaan lalu lintas karena jalan yang lurus dan panjang, sehingga banyak pengendara memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Setidaknya saat ini ada 10 apoteker yang bekerja di sejumlah apotek di Merauke terindikasi melanggar aturan atau kode etik apoteker. Ketua Ikatan Apoteker Merauke, Adu Tumanggor, mengatakan pelanggaran yang terjadi berbeda-beda, mulai dari memajang obat dengan dosis tinggi di etalase, serta menyimpan obat-obatan yang tidak sesuai standar. Apoteker yang melakukan kesalahan pada saat ditemukan di sarana kefarmasian itu sekitar 10-an. Sanksi yang terberat yang diterima itu apa, Pak? Itu? Jadi sanksinya biasanya diberikan dulu peringatan pertama, peringatan kedua, dan peringatan keras yang ketiga. Nah, dan itu biasanya ditambah dengan adanya suatu capa. Capa itu adalah suatu koreksi dan tindak lanjut apa yang harus dilakukan setelah melakukan kesalahan tersebut. Yang fatal kira-kira ada enggak yang pencabutan izin mungkin kali? Untuk pencabutan izin sampai pencabutan izin belum ada karena biasanya ketika sudah dapat peringatan pertama mereka sudah langsung membuat capa sehingga tidak sampai di peringatan kedua. Gitu. Saat ini ada sekitar 84 apoteker yang terdaftar pada Ikatan Apoteker Merauke. Sebagian lagi belum terdaftar. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Badan Narkotika Nasional Provinsi Papua memusnahkan ganja seberat 800 gram yang disita dari 4 orang tersangka. Ganja ini dibakar dan disaksikan para pelajar sekolah menengah pertama SMP YPPK Jayapura. Kepala BNN Papua Brigjen Rahmat Hidayat sengaja mengundang para pelajar karena berdasarkan catatan BNN, 60 hingga 70% pengguna narkoba di kota Jayapura adalah anak-anak atau remaja yang putus sekolah. Rahmat berharap kehadiran para pelajar dalam pemusnahan ini bisa memutus rantai peredaran narkoba. Di Papua ini mayoritas memang kita kebanyakan ganja ya. Karena memang mungkin dari Papua New Guinea lewat jalan-jalan tikus masuk ke sini ya, masuk lewat jalan tikus ini kemudian diperdagangkan dan yang akan jadi korban adalah generasi emas kita seperti itu.
Oleh karenanya hari ini juga ada dari sekolah yang lagi ngelihat di BNN ya. Kalau ada teman-teman yang suruh merokok, ngisap-ngisap ganja itu jangan mau ya. Jangan mau, karena bahaya ya. Karena ganjanya yang ada di sini ini rupanya beda dengan ganja yang dari Aceh. Kita sudah banyak nangani, ternyata hampir gila loh merokok ganja yang dari Papua New Guinea. Ya. Jadi itu bisa merusak akal kita, pikiran kita, ya. Sedangkan adik-adik ini masih muda-muda, ya. Kita ada program bagaimana menyelamatkan generasi emas Papua ini dan menuju Papua yang bersih dari narkoba. Saya yakin adik-adik ini mungkin 25 tahun lagi akan jadi pemimpin-pemimpin yang ada di negeri ini, ya. Syaratnya apa ya? Harus jauhi narkoba. Kalau dikasih teman kalau dikasih barang sama orang yang nggak dikenal, jangan mau. Selain memberantas narkoba, BNN saat ini memang mempunyai program untuk menyelamatkan generasi emas Papua dari penyalahgunaan narkoba. Karena para pelajar merupakan tumpuan masa depan bangsa. Dari kota Jayapura, Hendra melaporkan. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua Barat menggeledah kapal motor Gunung Dempo saat berlabuh di Pelabuhan Laut Sorong. Razia ini dilakukan karena banyak satwa langka dan dilindungi diselundupkan keluar Papua Barat. Dan benar, dalam razia ini petugas menemukan sejumlah satwa burung yang akan dijual keluar Papua. Petugas memeriksa sejumlah ruangan di dalam kapal. Ketika di dek 3, petugas mendapati kardus yang berisi satwa burung yang merupakan endemik atau khas Papua. Seluruh satwa ini kemudian dibawa turun untuk diperiksa lebih lanjut, namun sayangnya pelaku kabur. Satwa burung yang berhasil diamankan adalah jenis mambruk 10 ekor, katsuri kepala hitam 6 ekor, bayan merah 1 ekor, dan burung kasuari 5 ekor. Satwa ini akan dikarantina dan dirawat, lalu akan dilepas liarkan ke habitat asal. Selanjutnya satwa ini nanti setelah proses berita acara akan dibawa ke kandang habituasi. Pada masanya nanti akan dilepas liarkan kembali. Khusus untuk satwa burung yang bukan endemik Papua Barat, ya ada beberapa satwa burung yang hanya ditemukan di Provinsi Papua, tentunya akan dikembalikan ke Papua. Tidak bisa dilepas liarkan di Papua Barat. Kalau ada satwa yang masih termasuk endemik Papua Barat, maka bisa dilepas Papua Barat. Tapi kalau dia tidak termasuk endemik dari Papua Barat, maka akan dilepas liarkan di tempat asalnya. Dalam hal ini di Papua. Dalam proses penyelidikan, ya. Dalam proses penyelidikan, beberapa gambaran terhadap pelakunya sudah ada. Ya. Informasi terkait itu sudah disebarluaskan, tapi sekali lagi masih dalam proses penyelidikan. Stasiun karantina kelas 1 Sorong berharap para penyelundup segera ditangkap dan dihukum sehingga memberikan efek jerah. Sudah melanggar Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019, sehingga karena tadi memang kita sudah niatan untuk menemukan orang. Karena kalau ini tidak kita tangkap, ini akan pasti terus. Walaupun kita mampu, kita sebut juga banyak juga tangkapan, kita kurang lebih 24 ya, 24 ekor yang jenisnya sudah disebutkan tadi. Dari 24 itu kita lihat 22 ekor yang dilindungi, hanya 2 ekor yang tidak, karena ini merupakan satwa liar, sehingga kami akan serah terimakan kepada BKS. Bisnis satwa liar memang menggiurkan karena satwa khas Papua atau endemik harganya sangat tinggi di pasaran. Hal ini yang memicu maraknya kasus penyelundupan. Pemerintah diminta serius melindungi satwa liar tersebut dengan bertindak tegas dan menjatuhkan sanksi hukum setinggi-tingginya. Bila tidak, generasi mendatang Papua tidak akan melihat lagi keindahan satwa khas Papua. Topan melaporkan dari Kota Sorong, Papua Barat. Walaupun sudah ada larangan, namun sebagian warga di Timika tetap melakukan konvoi untuk mendukung tim kesebelasannya dalam Piala Dunia Qatar 2022.
Polisi sebelumnya mengeluarkan larangan konvoi karena dapat menimbulkan kemacetan lalu lintas serta kericuan antara sesama pendukung. Namun larangan rupanya tidak digubris. Warga begitu antusias merayakan perhelatan sepak bola yang berlangsung 4 tahun sekali. Sementara itu di Sorong, Papua Barat, kemeriahan Piala Dunia di Qatar juga disambut meriah warga. Ratusan pengendara menggelar konvoi motor dan mobil mendukung kesebelasannya berlaga di Piala Dunia Qatar 2022. Konvoi menyebabkan kemacetan di sejumlah ruas jalan di kota Sorong. Namun konvoi berjalan aman karena dikawal ketat aparat kepolisian. Piala Dunia Qatar 2022 memang menjadi hiburan tersendiri bagi warga Papua yang rata-rata penggemar fanatik sepak bola. Igo dan Topan melaporkan dari Mimika dan Kota Sorong. Piala Dunia 2022 saat ini tengah berlangsung di Qatar. Bagi penggemar sepak bola di Merauke, peristiwa ini tentu tidak ingin dilewatkan begitu saja. Selama beberapa pekan, mereka akan menghabiskan waktu menyaksikan tim kebanggaannya berlaga di acara nonton bareng yang banyak digelar di berbagai lokasi. Namun, tidak semua warga Merauke bisa menikmati nonton bareng ini, karena harus mengeluarkan uang yang tidak sedikit, apalagi di kafe atau di hotel berbintang. Dinas Pendidikan dan Olahraga bersama KONI Merauke juga menggelar nonton bareng yang berlangsung di Gor Heatsai, Merauke. Namun, warga tetap harus mengeluarkan uang untuk bisa menyaksikan acara tersebut. Bukan nonton bareng, ya nonton bareng, sehingga kita bisa menghimpun para pendukung ini untuk menyaksikan nonton bersama ya, nonton bersama, nonton bareng, pakai kata nonton bersama ini. Dalam nonton bersama ini kan kita juga ada pungutan sehingga minimal ya kita kembali modal lah, seperti itu. Ya kita rencanakan memang ada kegiatan lain, door prize, ya door prize maupun mungkin ada hiburan lain. Itu semua sudah dalam perencanaan kita. Cuma kita belum bisa action di hari-hari pertama kedua ini karena kita di dalam pembelian lisensi ini sampai tadi malam ini baru kita boleh didapat centang yang valid dengan lisensi ini, sehingga surat kaitan dengan surat izin keramaian apa itu kita baru laksanakan seperti itu. Ya kita target paling kurang ya sesuai dengan kapasitas yang kita ambil lisensi itu kan 200 ke atas. 200 ya. Kalaupun dia bisa sampai 200 setiap ini ya kita bersyukur. Tarif nonton bareng bervariasi mulai Rp15.000 hingga Rp50.000. Acara nonton bareng ini juga diselingi door prize dan berbagai hiburan pendukung. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Warga Kiwirok, Pegunungan Bintang akhirnya bisa pulang kembali ke kampung halamannya setelah hampir setahun mengungsi akibat peristiwa baku tembak antara TNI dengan KKB pada September tahun 2021. Ratusan warga bersyukur bisa kembali menetap dan bekerja di kampung. Sebagai ungkapan sukacita, mereka melaksanakan doa bersama dan bakar batu dengan Satgas Damai Kartens. Bupati Pegunungan Bintang berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung dan membantu pemulangan masyarakat Kiwirok. Bupati berpesan agar masyarakat bersabar dan mempercayakan kepada petugas untuk mengamankan situasi di Kiwirok agar benar-benar aman. Ambil inisiatif untuk bisa melakukan satu proses memulai untuk kita kembali ke tanah air. Untuk itu saya sampaikan terima kasih atas dukungan seperti apa yang disampaikan tadi. Kami berbagi, kami tidak hanya menjadi beban pemerintah daerah, tetapi sudah dibagi tanggung jawab dari TNI, dari Polri sudah lakukan ini dan seluruh tokoh masyarakat sudah bekerja 1 tahun 2 bulan. Saya mau katakan bahwa rencana Tuhan itu seperti itu, dia mau juga kita harus 1 tahun 20 baru kita bisa kembali. Jadi ada makna di balik itu untuk kita dan kita pastikan
kembali itu sudah aman untuk kita, Pak. Kami ada di wilayah Oksibil Pegunungan Bintang dalam rangka melaksanakan doa bersama pemulangan pengungsi Kiwirok, yang mana dalam kegiatan ini kami melakukan giat-giat bakar batu. Kegiatan ini bisa kita lihat secara bersama-sama dilakukan oleh mama-mama maupun juga pemuda-pemudi yang ada di wilayah sini. Pada 13 September 2021, TNI dan Polri terlibat baku tembak dengan KKB di Kabupaten Pegunungan Bintang. Dalam insiden ini, 1 personel TNI tewas dan sejumlah fasilitas umum, sekolah, dan bank dibakar. Karena takut nyawa terancam, ratusan warga mengungsi ke Oksibil dan setahun kemudian mereka baru bisa pulang ke kampungnya. Dari Pegunungan Bintang, Papua Tengah, Igobat Momolin melaporkan. Gubernur Papua Selatan yang baru, Apollo Savanpo, diminta untuk memprioritaskan sektor pendidikan dan kesehatan yang selama ini masih terbelakang di Papua Selatan. Bupati Asmat, Elisa Kambu, mengatakan khususnya di Kabupaten Asmat, sektor pendidikan dan kesehatan jauh tertinggal. Ia meminta gubernur mengutamakan membangun infrastruktur seperti jalan, sekolah, dan rumah sakit atau puskesmas. Menurut Elisa, sebagian besar bangunan di Asmat terbuat dari kayu, sehingga mudah rusak dan harus segera diganti. Kesehatan juga terus masih tetap membutuhkan perhatian. Infrastruktur apalagi. Jadi kalau kita bicara pendidikan yang baik, kesehatan baik, tapi kalau tidak ditopang dengan infrastruktur yang memadai, itu juga jadi problem. Jadi ini semua ini akan bergerak bersamaan. Mungkin yang sedikit mungkin ya setelah 3 yang utama ini, yang lain deh pemberdayaan. Nah, itu ya mungkin nanti masih bisa nyusul. Tetap mendapat perhatian juga, tapi porsinya ya tidak sama dengan 3 yang tadi saya sebut: pendidikan, kesehatan, infrastruktur. Kita ini kan Asmat ini kan dua-duanya penting. Infrastruktur juga penting. Ini tenaga pengajar juga penting. Mengapa saya katakan demikian? Karena kami kan selama ini sudah bisa membangun, tapi kita kan konstruksinya konstruksi kayu. Jadi dalam waktu 10 tahun itu sudah perlu penanganan lagi, jadi tidak ada peningkatan yang. Kabupaten Asmat merupakan 1 dari 4 kabupaten di Papua Selatan. Kabupaten ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah karena selama ini pembangunan berjalan lambat. Padahal Asmat menyimpan banyak sumber kekayaan alam. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemerintah Kota Jayapura mencanangkan gerakan menanam cabai dan menyerahkan 23.000 bibit cabai kepada masyarakat. Gerakan ini untuk mengendalikan laju inflasi yang naik akibat ketersediaan bahan pokok yang terbatas di Koya Barat, Distrik Moratame. Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey menghimbau seluruh ASN dan masyarakat agar menanam cabai di pekarangan rumah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana kita ketahui bahwa kondisi hari ini bangsa kita, bahkan dunia, sedang menghadapi ancaman krisis pangan. Termasuk kita di Papua, di Kota Jayapura. Nah, karena itu pemerintah sudah sejak awal menginstruksikan ataupun juga sudah mewanti-wanti kepada seluruh, mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke untuk coba mulai berpikir untuk menyediakan pangan lokal untuk mengganti beras ataupun juga pangan-pangan yang lainnya. Nah, hal yang lain juga dengan keterbatasannya produk lokal, pangan lokal itu sendiri kemudian membuat terjadi ketidakstabilan harga di pasar, sehingga menimbulkan adanya kenaikan inflasi, kenaikan harga inflasi di Kota Jayapura. Beberapa produk yang atau komoditi yang mengalami inflasi, diantaranya adalah cabai, kemudian ada bawang merah, ayam Malaysia, ayam
daging ayam dan beberapa komoditi. Nah, karena itu. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Papua mencatat inflasi di Provinsi Papua mencapai 7,27% pada Oktober lalu, sehingga Papua berada di urutan ke-6 menjadi daerah penyumbang inflasi tertinggi di Indonesia. Bank Indonesia mencatat bawang merah, minyak goreng, cabai rawit dan cabai merah hingga LPG menjadi komoditi yang memicu inflasi terbesar. Program tanam cabai ini diharapkan bisa mengendalikan laju inflasi di daerah, sebab bahan pokok di kota Jayapura sebagian besar masih harus didatangkan dari luar Papua. Dari kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemerintah Kota Jayapura menyiapkan layanan pojok baca digital atau Pocadi di Terminal Tipe A, Kota Jayapura. Pocadi ini diharapkan bisa meningkatkan minat membaca, serta membangun dan meningkatkan kemampuan literasi masyarakat. Pocadi menyediakan 150 judul buku, baik berbentuk fisik atau cetak maupun buku digital dengan tema pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya. Kehadiran Pocadi di tempat publik seperti Terminal Entrop merupakan wujud kerjasama dengan pihak pengelola terminal agar menjadikan pojok terminal sebagai tempat membaca umum. Pojok baca digital ini merupakan satu bentuk pelayanan perpustakaan yang ditempatkan pada area publik atau tempat-tempat keramaian dengan maksud untuk meningkatkan minat baca dan kegemaran membaca daripada seluruh lapisan masyarakat. Isi daripada pojok baca digital ini dia terdiri dari 3.000 buku-buku digital atau e-book ditambah dengan buku atau koleksi buku cetak sebanyak 150 judul. Jadi kami atas nama pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Jayapura, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Perpustakaan Nasional RI yang sudah membantu kami dengan paket pojok baca digital. Diharapkan dengan pojok baca digital ini tentu meningkatkan minat dan kegemaran membaca sekaligus meningkatkan budaya literasi baca dan tulis dan juga digital dari masyarakat Kota Jayapura. Kehadiran Pocadi disambut baik Safanya Putri, siswa SMP Negeri 5 Jayapura. Ia merasa senang karena pojok baca digital ini dapat membuat dirinya dan teman-teman sekolah lain agar gemar membaca agar bisa menambah pengetahuan. Dengan membaca buku di Pocadi, saya dapat terbantu dengan buku-buku yang ada di sini dan saya bisa lebih memahami materi di sekolah. Oke, harapannya seperti apa? Bisa diakses di tempat lain? Harapannya bisa lebih mudah saya akses saya di aplikasi. Sekedar catatan, UNESCO pernah menyebutkan budaya membaca di Indonesia sangat memprihatinkan. Dari 1.000 orang, hanya 1 orang yang gemar membaca. Tahun 2016, Universitas Connecticut di Amerika Serikat dalam penelitiannya juga menyebutkan Indonesia berada di peringkat ke-60 dari 61 negara yang penduduknya gemar membaca. Dari Kota Jayapura, Papua, Hendra melaporkan. Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam Berita Papua hari ini. Bersama kru yang bertugas, saya Cynthia Delima ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.